kuliah itu aku sudah ikut tuh pelatihan-pelatihan metafisika seperti jurus-jurus untuk pengobatan seperti Satria Nusantara, terus inti Reiki, Kundalini itu aku rajin gitu ikut itu prosesnya panjang juga 15 tahun sambil aku aktif di dunia entertainment. Audio Jungle. Ya, kalau sebelum ketemu aku, memang Panglima ini kan sudah seorang tabib kan, yang sudah bergerak di bidang pengobatan spiritual. Itu sebelum ketemu aku nih ya, sudah 15 tahun ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, sebaliknya aku sebelum ketemu Panglima, memang aku aktifnya di dunia entertainment. Tapi aku sudah tertarik nih terhadap hal spiritual. Ketika aku kuliah itu aku sudah ikut tuh pelatihan-pelatihan metafisika seperti jurus-jurus untuk pengobatan seperti Satria Nusantara, terus inti Reiki, Kundalini itu aku rajin gitu ikut itu prosesnya panjang juga 15 tahun sambil aku aktif di dunia entertainment. Nah, terus aku ketemu Panglima itu di sebuah tempat syuting. Kebetulan manajerku temannya Panglima. Manajerku kan tahu kalau aku tertarik spiritual. Terus dia bilang, ini temanku ini bisa ngobatin, nanti dikenalin deh pas datang. Nah, pas datang ngobrol sama Panglima, terus habis ngobrol tukeran nomor telepon, terus hilang kontak tuh, udah nggak pernah kontak lagi. Setahun kemudian Panglima datang ke tempat aku punya restoran. Kebetulan aku waktu itu punya restoran bebek, namanya Bebek Jumbo di Kota Wisata Cibubur. Sebenarnya dia datang bukan untuk ngobatin ya, karena kita teman nih, jadi kita mau ngobrol soal lain gitu, soal bisnis masker lumpur laut mati gitu. Nah, terus aku keinget, lah kamu kan bisa ngobatin ya. Nah, kebetulan restoranku ini ada yang bilang, banyak yang ngomong nih, aku muter-muter cari restoranmu nggak kelihatan tuh, tutup ya. Lah, aku nggak pernah tutup, selalu buka, bahkan tanggal merah hari raya nggak pernah tutup gitu. Terus ada yang bilang, aku udah muter 3 kali nggak ketemu, padahal itunya gede banget gitu logonya gitu. Nah, aku nanya sama Panglima kan, kenapa ya restoranku begini? Oh iya, kata dia ada yang ganggu. Wah, gawat juga ini. Kebetulan ada karyawanku yang sebelumnya laporan, Bu, saya tadi malam didatangi sosok tinggi, besar, hitam, terus saya diseret, dicekek sampai sesak napas katanya. Waduh, aku berpikir kalau sampai dia nggak betah terus dia keluar, aku susah nyari karyawan kan. Aku nanya Bang Lima, coba tolong pantau karyawanku ini apa ada gangguan. Oh iya, kata dia ada gangguan di karyawan sama di restoran. Ya kalau mau diobatin, dibersihin. Oh yaudah deh, tolong diobatin dan tolong dibersihkan. Nah, udah dari situ saya mulai tertarik nih sama cara pengobatannya Panglima. Karena yang dilakukan Panglima itu membaca doa-doa yang saya sudah kenal sebelumnya, seperti surat Ikhlas, Anas dari Al-Quran semua, terus reaksinya cepat gitu. Aku lihat sendiri gitu karyawanku pas di terapi, langsung dia kesurupan dan dia ngoceh tuh ngasih tahu kalau memang ini ada yang gangguin kayak gitu. Terus dari testimoni orang yang diobatin juga kelihatan perubahannya saat itu juga gitu. Yang tadinya sesak napas terus udah lega kayak gitu. Terus aku bilang sama Panglima, boleh nggak aku belajar sama kamu gitu soal pengobatan ini. Terus kata Panglima, tapi ilmuku nggak sembarangan katanya. Sombong amat gitu. Aku sempat kepikiran gitu. Oh, aku tahu, mungkin Panglima pikir aku hanya mau cari sensasi karena aku kan memang seorang selebriti, seorang public figure gitu. Ini bukan untuk popularitas, kata Panglima kayak gitu. Ya kamu pantau deh jiwaku, memang aku tuh bukan baru kali ini tertarik. Aku sudah 15 tahun tuh nyari guru gitu, dan itu aku rajin gitu. Ada pelatihan spiritual aku ikut, kan biasanya tuh ada workshop tuh Sabtu Minggu, aku selalu rajin gitu ikut itu. Jadi ini bukan hal-hal baru, apalagi sebelumnya aku pernah jadi host sebuah acara misteri di sebuah televisi nasional, dan acara itu cukup booming saat itu, berkomunikasi dengan makhluk gaib melalui mediumisasi seperti itu. Jadi bukan hal baru sebenarnya gitu. Terus ya tolong dipantau sendiri deh hati kecilku, apakah memang aku ini punya kemauan untuk mengabdikan diriku untuk masyarakat. Karena kan memang pengobatan ini kan nanti harapan aku nih, kalau aku udah pensiun dari dunia artis, aku bisa mengabdikan diriku untuk membantu masyarakat gitu sih. Terus singkat cerita Panglima menyetujui memberikan
pelajaran atau ilmu pengobatan, aku disuruh ngapalin doa-doa, sempat dimarahin gara-gara ngapalin doanya lama. Lah aku kan masih sambil syuting gitu. Ini doa ini panjang-panjang gitu ya. Kamu harus nunjukin kalau kamu serius. Ya 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 ya. Nah namanya murid ya harus nurut sama gurunya. Nah, udah singkat cerita sudah dikasih amalan doa, tiba-tiba aku masih dalam proses belajar, tiba-tiba Panglima punya ide. Kita buka klinik yuk, kita berkolaborasi. Kamu berpartner. Hah? Aku kan belum bisa ngobatin, masih proses itu. Gak apa-apa, nanti sambil jalan. Learning by doing. Ibaratnya kayak klinik medis, Panglima dokternya, aku susternya. Tugas aku adalah menenangkan pasien, menerima pendaftaran, menjelaskan obat-obatan, ya seperti itulah kira-kira. Dan alhamdulillah, sejak kami buka klinik 2018 sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun. Dan pasien kami tersebar di seluruh dunia. Karena kami melayani pengobatan jarak jauh juga melalui video call. Kayak gitu. Itu versi aku. Sekarang Panglima silakan ceritakan. Ya. Seperti apa sih gitu. Awal mula nih ketertarikan mendalami spiritual. Saya awalnya tidak menyukai spiritual dan tidak ada rasa ingin mempelajari ilmu kebatinan awalnya gitu. Berangkat dari saya merasa saya punya penyakit yang aneh pada saat itu. Jadi kebetulan waktu itu saya merasakan penyakit aneh itu, yang saya anggap penyakit aneh itu tidak bisa diobatin secara medis. Karena saya sudah mencobanya, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh juga gitu. Kepala pusing berat, nggak enak, dada sesek, kadang suka mimpi buruk kalau malam, kadang keingat seseorang terus. Jadi lebih kayak kena pelet gitu. Gitu. Memang saya waktu itu lagi dekat sama seseorang gitu ya. Tapi berangkat dari situ saya tidak artinya ingin berusaha, berupaya juga ingin cari tahu awalnya. Tanpa sengaja pada saat itu saya dulu hobi motor skuter tuh, Vespa. Saya lagi datang ke sebuah bengkel dan akhirnya di situ ada orang yang tabib yang mengerti hal-hal penyakit-penyakit yang di luar nalar. Dia ngelihat saya gitu, kasihan ya kamu katanya. Kamu baik nih orangnya kalau saya lihat, tapi teman dekat kamu nggak baik. Loh, tek hati saya kan. Kamu ada perasaan yang aneh-aneh nggak di dalam diri kamu selama ini, kata dia, mimpi buruk ataupun merasa yang janggal, berat, dada sesek, kepala pusing. Ada, saya bilang. Kok tahu bapak ini tentang saya gitu, padahal saya nggak cerita apapun ke beliau dan saya juga belum pernah kenal beliau sebelumnya gitu. Di situ bertambah mengangkat keyakinan saya untuk, wah, saya harus percaya orang ini nih, saya harus deketin orang ini, harus menyelidiki yang lebih jauh lagi tentang yang dia katakan gitu. Sampai akhirnya saya datang ke rumahnya, dikasih saya air doa, lalu saya minum air doa tersebut. Nah, saya waktu itu dikasih juga air doa untuk mandi. Setelah saya lakukan semua itu, saya merasakan kesembuhan yang memang benar-benar ya normalnya seorang manusia tuh saya udah merasakan kembali gitu. Tubuh saya udah sehat gitu. Nah, dari mulai itu saya punya keinginan untuk saya harus berilmu nih. Saya harus punya ilmu, minimal saya bisa menjaga diri saya dan keluarga saya gitu. Kalau saya nggak punya ilmu, nanti orang bisa semena-mena sama saya. Apalagi di zaman yang sekarang ini, ya bukan zaman sekarang ini juga sih, dari zaman dulu yang namanya sihir itu memang sudah ada. Tapi bagaimana cara kita mencari siasat untuk memperisai diri kita dengan doa-doa sesuai agama yang kita percaya, ya kan. Saya sebagai seorang muslim ya, saya mengamalkan doa-doa yang ada di Al-Quran begitu. Jadi saya amalkanlah doa-doa yang beliau berikan. Dari salah satu doa-doa yang ada di Al-Quran seperti doa surat dari Al-Imran, surat Al-Baqarah misalnya. Dari mulai itu saya amalkan. Jadi timbul rasa ketidakpuasan terus dalam menuntut ilmu pada saat itu, dan punya keinginan saya harus memperdalam terus ini ilmu-ilmu yang sesuai dengan akidah gitu ya, dan syariat agama. Dan sampai detik ini saya terus masih belajar. Dari guru ya, Karena saya tidak pernah cari guru dulu, tapi kebetulan guru-guru itu ketemu tanpa sengaja gitu. Ini yang uniknya. Gurunya Panglima tuh banyak. Jadi saya berguru bukan sama satu orang, jadi ada beberapa orang, tapi masuknya di kategori mereka adalah seorang tabib, pengobat. Nah, mereka seorang pengobat tabib gitu yang memang di bidangnya gitu. Jadi dari mulai situ sampai saat ini saya terus
belajar, karena bagi saya ilmu Allah itu sangat luas, dan semakin kita mempelajari ilmu Allah itu semakin banyak lagi yang harus bisa kita gali dan kita maknai dari ilmu yang kita pelajari. Karena tidak cukup hanya mempelajari, harus mengamalkan. Yang namanya mengamalkan bukan hanya dengan ucapan saja, tapi secara perilaku juga. Ini yang sulit. Mungkin mempelajari, menghafal bisa, tapi mengamalkan kan belum tentu semua orang mampu, karena itu kan sifatnya perilaku dari ilmu tersebut. Nah, ibaratnya misalnya nih di hadis Nabi ada yang mengatakan al-kizbu la umati, pendusta itu bukan umatku, kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah. Tapi kan sanggup nggak kita menjadi manusia yang tidak menjadi seorang penipu? Sanggup nggak kita menjalani makna daripada hadis tersebut? Nah itu kan butuh kembali lagi kita harus mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, banyak-banyak istighfar supaya jangan terjerat dalam simpul-simpul tali setan yang bisa menyesatkan kita. Dan itu pelajarannya harus setiap hari kita latih batin kita untuk bisa kita kendalikan. Itu menurut saya suatu ilmu yang tidak mudah gitu, yang harus terus kita latih seperti itu. Ya, jadi setelah itu Panglima memang sudah menjadi seorang tabib yang melayani pengobatan. Cuma belum duduk seperti sekarang punya klinik. Jadi undangan dari pasien beliau datang kayak gitu. Nah, terus nggak tahu kenapa kok akhirnya mengajak aku berpartner dan membuka klinik sehingga Panglima duduk orang yang datang. Ini mewakili netizen ya pertanyaannya. Kenapa? Iya, jadi memang berawal lanjut dari sebuah perjalanan yang sudah terjadi. Kita sudah buka praktek di sini memang dari 6 tahun yang lalu, dan waktu itu belum punya YouTube Mata Langit belum ada. Jadi dulu kan saya sering ngisi acara lah seperti ini gitu ya, di infotainment atau di acara-acara tertentu, di talk show segala macam, bukan ngisi, kadang-kadang dipanggil gitu ya atau diminta wawancara gitu. Nah mulai dari 2020 itu, waktu itu ada acara-acara yang seperti acara dulu di RCTI di luar nalar yang tayangan jam 4 sore udah mulai tidak diperbolehkan. Habis itu dan infotainment selebriti, silet dulu ada satu kita bilang waktu yang memang menayangkan segmen yang menayangkan silet misteri namanya. Kalau Memilih aku jadi di MNC dulu kan ada juga tuh apa namanya, celeb on news. Celeb on News juga ada misterinya juga ada dulu. Segmen misteri. Segmen misterinya ada. Saya juga suka dulu ngisi di situ. Jadi udah dilarang nih, tidak boleh lagi nih 2019 ya kan. Wah, ini nanti bisa eksistensi bisa jadi berkurang nih kalau kita nggak terus artinya tampil untuk memberi statement-statement tentang misteri, edukasi lah ya sifatnya. Jadi saya punya ide dan terpikir oleh benak di hati saya, kayaknya harus punya YouTube nih. Nah ini masalah YouTube, enggak, ini jauh sebelum YouTube kan pertanyaan tadi. Kenapa kok ngajak aku berpartner buka praktek sebelum YouTube nih? Oh, beliau pertama pasien saya. Nah itu dia. Baratna ini pasien saya tidak pernah terpikir untuk mengajak beliau ini pada saat itu untuk menjadi partner dalam pengobatan saya ataupun mengangkat beliau jadi murid juga. Ini semua berdasarkan memang kehendak dia yang memang menginginkan belajar pengobatan ke saya pada saat itu. Dan waktu itu saya sempat bersihin rumah ini dari gangguan, bersihin tempat usaha bebek kulinernya Baratna yang berada di kota wisata sini dulu. Habis itu ada beberapa karyawan beliau juga yang saya obati karena terserang sihir pada saat itu, dan nyata gitu memang sihir itu memang menyerang gitu, dan bisa disaksikan sendiri gitu ya pada saat saya terapi. Di situ beliau tertarik gitu, wah kok bisa semudah itu ya cara pembersihan, spontan, instan, terlihat jelas. Makhluknya juga ampun-ampun waktu melawan gitu kan, doa-doanya yang dibaca juga jelas, doa-doa dari Al-Quran, tidak ada yang sifatnya di luar akidah agama Islam gitu. Dan dari situ dia tertarik, karena Mbak Rana sebelumnya juga sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu metafisika selain sebelum belajar dengan saya gitu. Jadi beliau bilang sama saya mau berguru sama Panglima, boleh nggak? Dulu belum Panglima namanya, masih dipanggil saya Riza gitu kan. Saya boleh berguru sama Panglima. Oh, untuk apa? Saya bilang, ini kan ilmu bukan untuk popularitas, dan saya sendiri dulu tidak mau dimasukin kayak media sosial, media online sebenarnya. Saya sempat bilang ke beliau, saya nggak mau terkenal, saya bilang.
Nah, jadi kalau ada di luar sana orang yang mengatakan Panglima Langit gandeng Rana Listi untuk mengangkat popularitas, saya tegaskan sekali lagi itu tidak benar. Karena beliau saksinya, beliau ini apa adanya saya ngomong depan Mbak Ratna bahwasanya saya dulu pertama kali berpartner sama Mbak Ratna saya bilang saya tidak mau terkenal. Oh justru prinsip kamu itu salah katanya. Oh kok salah saya bilang. Saya takut ria aja, takut takabur nanti merasa oh dikenal nanti merasa sombong ataupun apa. Oh bukan di situ maknanya katanya. Yang sebenarnya itu adalah semakin kamu banyak dikenal orang melalui media sosial, media televisi, semakin orang banyak orang yang bisa kamu bantu. Karena orang tahu mencari bantuan di mana, dari apa? Dari publikasi secara medsos katanya begitu ke saya gitu. Berpikir juga saya, oh benar juga ya gitu ya. Benar juga nih orang dalam hati saya gitu kan. Ya udah, lantas saya itu oke saya mau saya bilang. Dipanggillah wartawan Pos Kota pada saat itu ada dari Porwan juga, ada dari beberapa media sosial dari mulai itu. Nah, talk show pertama kali saya muncul di TV itu yang memanggil saya untuk mempublikasi bahwa saya seorang tabib adalah acara apa ya waktu itu ya, bukan talk show biasa kalau nggak salah di Trans 7. Itu kita dapat undangan di situ, ada beberapa spiritual juga diundang. Di situ pertama kali saya muncul sebagai spiritual, sebagai tabib untuk ya mengenalkan diri gitu, secara ini ya digital gitu. Terus kenapa ngajak buka klinik bersama? Nah berangkat dari situ lagi, setelah itu saya berpikir, wah kalau memang saran kamu seperti itu, ya udah kita buka praktek saja. Saya bilang gitu, kalau niatnya memang bisa bantu orang untuk bantu orang. Ya saya kan nggak bisa ngobatin kata dia. Yang ngobatin kan bukan kamu kan masih dalam tahap belajar. Pada saat itu 6 tahun yang lalu, yang ngobatin tetap saya gitu. Oh ya udah kalau begitu, ya udah. Jadi kita bukalah di tempat ini gitu. Prakteknya di sini dan alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun sampai detik ini dan pasien kita sudah ada 1.500-an sekitar. hampir 2.000-an orang itu yang tercatat di dalam buku tamu dan ada juga yang Dari luar negeri. sampai di benua Eropa, benua Asia Secara gitu. online. Ada. Jadi awalnya kami berpartner berdua aja pengobatan. Tapi setelah punya channel YouTube, sekarang kami timnya ada lagi, yaitu yang namanya mediator. Mediator itu tugasnya adalah menyediakan dirinya, raganya sebagai wadah agar kita bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib untuk menelisik akar permasalahan setiap pasien gitu. Itu kalau untuk pengobatan. Nah, sedangkan untuk YouTube Mata Langit kan itu kontennya isinya selain pengobatan, kita juga melakukan penelusuran ke tempat-tempat sejarah atau tempat angker untuk menelisik asal-usul sejarah, atau kalau tempat angker menelisik apa akar permasalahannya sehingga makhluk gaib mengganggu di situ kayak gitu. Jadi intinya untuk mencari solusi sih dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dunia gaib. Memang dunia gaib itu ada dan di dalam Al-Qur'an disebutkan ada makhluk ciptaan Allah selain manusia. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia merasa sombong gitu bahwa apaan hari gini percaya gaib lah. Gaib itu kan kuasa Allah, sedang Allah aja maha gaib gitu. Jadi lebih banyak masalah edukasi sih yang ada di konten YouTube kami gitu. Nih, pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah punya pengalaman spiritual yang menyeramkan? Soalnya mungkin awalnya kayak yang tadi udah disampaikan sama Mbak Rata tentang rumah ini, maksudnya ada sosok apakah, seperti apa pengalaman-pengalaman yang memang diserang sama setan-setannya atau seperti apa? Kalau versi aku ya, Ya. sejak kita berpartner itu hal pertama yang membuat kami merasa wah kita nih diuji. Jadi ibaratnya level tuh untuk naik level tuh ujiannya ini itu. Ketika kami menangani kasus rumah Mak Jujun di Cianjur, karena saat itu cukup viral ya beritanya. Jadi ada sebuah rumah di Cianjur yang diganggu oleh makhluk gaib. Jadi dapat teror mistis yang terornya itu sungguh ekstrim. Sampai rumahnya itu bolong-bolong gara-gara dilemparin batu. Jadi ada batu segini-gini yang terlempar sehingga penghuni rumah itu merasa terancam gitu. Bukan hanya batu dilempar tapi kayak lemari itu bisa tiba-tiba baju berantakan sendiri. Terus meja terbalik sendiri. Itu terlihat nyata gitu, semua anggota keluarga menyaksikan. Bahkan kan rumahnya kaca nih, tetangga yang ngelihat pun ngelihat sendiri ada peterbangan barang-barang yang di dapur peterbangan itu terlihat gitu. Jadi sudah sangat ekstrim gitu gangguannya. Sampai masuk ke berita nasional dan banyak juga para ahli-ahli spiritual yang membantu gitu, yang melakukan doa bersama, terus di ruqyah semua udah dilakuin gitu. Tapi gangguannya tetap ada gitu.
sampai banyak netizen kan waktu itu sudah ada konten YouTube ya, netizen yang bantuin dong itu keluarga Mbak Jujun, kasihan itu nggak ketemu, katanya gangguan itu bermula setelah ada anggota keluarganya pulang dari merantau, mereka bikin syukuran, kabarnya gitu, dapat bikin syukuran itu yang masak di dapur tiba-tiba penggorengannya tumpah sendiri kayak gitu. Jadi kayak gangguannya itu mulai berawal dari ada satu ini, kenapa ya, apa dia berbuat salah di tempat ini ya kan, jadi tanda tanya ini. Terus kenapa yang diganggu satu kampung bisa melihat gangguan itu gitu. Dan anehnya gangguan ini ketika tuan rumahnya di rumah. Ketika tuan rumah pergi ke sawah, kan pagi kerjaan ke sawah, nggak ada keributan di dalam rumah. Jadi rumahnya sepi-sepi aja gitu. Jadi kayak mereka sengaja menunjukkan demonstrasi gitu, makhluk-makhluk ini gitu. Ini dari mana gangguannya? Kalau emang kiriman orang, siapa yang ngirim kan belum terungkap gitu. Sampai akhirnya karena banyak desakan dari netizen, akhirnya kita bikin mediumisasi di sini, di klinik ini. Kita panggil makhluknya, Panglima tarik, terus aku interogasi itu. Ini kenapa? Katanya dia tersinggung gara-gara satu anggota keluarga dari makhluk gaib itu yang kena siram barang panas dari salah satu anggota keluarga Mak Jujun. Jadi mungkin dia nyiram air panas mungkin di lubang wastafel atau apa, nggak tahu ya, belum ketahuan. Yang jelas ada yang mati makhluk itu gara-gara kesalahan manusia. Sedangkan mereka sedang berkumpul mau menikahkan anaknya ini, calon pengantinnya inilah yang kena siram air panas itu sehingga kebakar, mukanya kebakar, rambutnya habis gitu. Kalau aku bayangin dalam kehidupan manusia kayak gitu, pasti keluarga marah besar gitu kan. Nah, anggota keluarga yang lain itulah yang demo, marah ke keluarganya Mak Jujun ini melakukan teror itu gitu. Oke, aku bilang ini akan ditindaklanjuti kalau keluarga Mak Jujun meminta kami membantu. Selama mereka tidak ada yang minta bantuan ya kami mau buat apa kayak gitu. Aku ngomong nih di YouTubeku, silakan hubungi nomor saya. Nah terus ternyata besoknya ada yang menghubungi saya, cuman dia dari Hong Kong. Itu tetangga saya katanya, saya dari Hong Kong nih. Kalau bisa dibantu nanti saya suruh keluarganya Mak Jujun hubungi Mbak Ratna. Oke boleh, kasih tahu deh keluarganya Mak Jujun biar hubungin. Ternyata ada kerabatnya yang menghubungi untuk minta bantuan karena sudah 3 minggu belum ada perubahan gitu. Terus oke, kami insya Allah akan bantu, tapi tolong dipastikan bahwa ketika kami datang tidak ada grup lain yang melakukan ritual, karena kata dia setiap hari itu gonta-ganti, hari ini satu grup keluar ganti lagi, karena mereka memang ingin membantu ya aku tidak menyalahkan hal itu kan, cuma aku biar nggak tumpang tindih ketika kami ke sana nanti tolong dipastikan gitu. Terus waktu saat itu kan COVID, tolong dipastikan perizinan, takutnya ntar mengundang kerumunan massa kan ke polsek setempat gitu. Oke. Dia bilang, habis itu aku tunggu 1 hari 2 hari, tolong kabari kalau emang masih ada gangguan atau enggak. 2 hari enggak ada kabar. Oh berarti mungkin sudah aman. Terus aku nanya dong, gimana, apakah sudah aman? Masih ada kak, itu batu masih berterbangan lah. Kenapa enggak menghubungi? Kita kata si orang ini, kita lagi ngumpulin ini iuran apa? Kan kita satu warga satu kampung ini kan udah tahu mata langit, kita nggak punya uang, keluarga Mak Jujun juga orang susah, kita pengen banget mendatangkan mata langit, makanya kita patungan. Ya Allah, aku jadi terharu. Jadi satu kepala keluarga itu 10.000 gitu. Ya ampun, sampai kapan ngumpulinnya? Udah nggak usah, aku bilang, udah besok kami berangkat, aku bilang gitu. Malah jadi terharu kan kita aja pakai patungan. Beneran nih kak? Iya nggak apa beneran, yang penting dipastikan itu aja, jangan ada kerumunan. Terus keluarga Mak Jujun ada di tempat karena kita menelisik kan harus ada keluarganya. Ya udah akhirnya besoknya kami ke sana, malah kami bawain oleh-oleh. Itu rezeki Mak Jujun ya. Alhamdulillah setelah kita lakukan pembersihan terungkap bahwa permasalahannya itu berawal dari si mantunya Mak Jujun yang merantau ke Sumatera. Pada saat di tempat kerjanya dia nyiram solar bekas pas maghrib di tempat sampah dan dia bakar sampah itu. Maghrib kan waktunya makhluk gaib pada mulai beraktivitas. Nah itu dari situlah makhluk itu ngikutilah di badannya si mantunya Mak Jujun ini. Nah cuma pada saat mediumisasi yang makhluk yang kita tarik, ada makhluk yang marah dan ngomong bahasa Sunda. Itu yang buat netizen confused. Kok makhluk dari Sumatera ngomong Sunda? Ternyata makhluk yang pertama masuk tuh bukan dari Sumatera, tapi dari batu besar yang ada di seberang rumah Mak Jujun yang merasa difitnah.
Karena selama ini mereka gosipnya ini oh setannya tuh dari batu besar itu tuh yang ganggu rumah ini. Orang saya udah ada di situ udah ribuan tahun yang lalu kok, saya nggak pernah ganggu-ganggu. Tapi ngomongnya bahasa Sunda ya. Tapi kalian menuduh saya katanya. Oh, ternyata jadi pelajaran juga bagi kita. Ternyata dalam dunia jin, dunia gaib itu mereka punya kehidupan yang sama dengan kita. Punya keluarga, punya anak, istri kayak gitu, terus punya kehidupan yang sama kayak kita. Kalau keluarga kita disakiti pasti keluarga yang lain demo gitu. Nah di video yang kita tampilkan di YouTube waktu pembersihan itu kelihatan loh ada mungkin sejenis tuyul lewat srek gitu di belakang kita. Aku pun nggak sadar, netizen yang ngomong, Kak lihat deh menit kesekian, aku lihat lagi, oh iya bener, jadi memang di dalam rumah tuh rame gitu, memang tertangkap gitu oleh kamera kita gitu. Jadi itu nyata, siang-siang hari bolong pun ada. Mitos bahwa setan hanya keluar malam hari itu terbantahkan di situ. Karena itu pas siang kita pembersihan. Itu sangat viral saat itu dan kami merasa itu sebuah alhamdulillah sebuah prestasi gitu loh, karena ini adalah kasus besar yang kita ungkap pada saat itu ya. Dan setelah itu masih ada kasus-kasus yang lain, tapi itulah awal mulanya gitu. Itu kalau aku. Kalau Panglima yang mana yang paling serem? Kejadian yang paling serem, maksudnya pengalaman yang menyeramkan maksudnya kepada diri sih, maksudnya ada yang menyerang atau Yang pernah saya alami itu yang paling menyeramkan, pertama saya pernah ngobatin orang di Aceh pada saat itu. Sakitnya sudah 15 tahun dan suka kaku tiba-tiba dirinya, tangannya tiba-tiba kalau mau namanya ibu rumah tangga ya, nyapu atau nyetrika atau masak itu langsung tangannya kaku, bisa muter-muter sendiri. Habis itu kalau duduk nyander, bodi belakang badannya itu tulang belakang bisa kayak punya lem nempel di dinding. Habis itu tenaganya tiba-tiba bisa kuat. Habis itu aneh sih, tapi kalau dilihat hari-hari seperti tidak sakit, tapi kalau setiap dia mau mengerjakan aktivitas rumah tangga itu nggak bisa gitu, jadi sangat membuat tidak nyaman dia bilang. Dan kadang-kadang dia kayak merasa tuh kayak mau ketawa sendiri, cekikikan, dan lengkingan cekikikannya tuh luar biasa gitu, kayak bergema nih ruangan kodak lagi kesurupan. Bisa sangka ODGJ ya. Dan setelah itu pada saat saya lagi nerapi beliau, saya baca doa, tiba-tiba di samping saya hujan darah turun kayak gerimis di lantai. Itu saya giniin lantai, nyata baunya hamis masih, dan disaksikan teman saya pada saat itu kejadian kalau nggak salah 8 tahun yang lalu. Nah kejadian yang baru 2 bulan yang lalu pernah juga. Nah jadi di teras rumah, di depan rumah itu berceceran darah di garasi mobil. Pas saya mau keluar pagi, saya lihat kok banyak ceceran darah. Jadi setiap sudut ceceran darah itu ada, bertebar di mana-mana. Padahal nggak ada binatang yang mati, tidak ada tikus yang mati, tidak ada yang mati. Nah itu kejadian yang pernah saya alami juga yang menyeramkan. Yang setelah itu yang obatin tadi diserang dengan datangnya ular-ular berbisa, ular cincin emas, ular piton di depan rumah dan masuk ke dalam pekarangan rumah. Habis itu lagi itu Panglima yang obatin yang orangnya bilang kembalikan kepalaku. ya itu yang di Aceh tadi, itu yang hujan darah tadi. Jadi setelah itu kan udah diceritain tadi ya, nggak perlu diceritain lagi ya itu. Nah, yang ngomong yang orangnya bilang aku kan habis ceceran darah pas di terapi, orangnya ngomong kembalikan kepalaku, berarti di alam sana Panglima sudah memenggal kepala setan itu gitu loh. Ini kan ya memang pada saat itu saya pegang lehernya yang sakit, saya doain kayak saya cabut gitu. Habis itu nggak lama saya doain lagi kok turun darah. Habis itu nggak lama orang yang saya obatin itu ngomong ke saya gitu, bukan orangnya sih, dia udah nggak sadar gitu, kayak jinnya tadi ya, kembalikan kepalaku katanya gitu. Saya bilang nanti di neraka jahanam sana nanti ambil kepalamu kembali, saya bilang, saya gituin aja gitu pada saat itu gitu kan. Kayak kiriman-kirimannya dari situ. Iya, dari pasien-pasien yang nggak terima dukunnya gitu. Nah maksudnya mbaknya ini Panglima, hal-hal yang menurut Panglima ini sempat membuat Panglima tuh keder ya, yang kayak gini nih, waktu si setan itu ngomong kembali ke kepalaku, itu yang dirasakan apa? Ya saya rasakan ya saya harus bersiap-siap melawan dia gitu, hidup atau mati gitu, karena dia memang nggak main-main juga mau menghabiskan saya gitu. Karena dengan dia kirim simbol-simbol darah segala macam yang saya bisa saksikan secara nyata, itu udah tingkat tinggi menurut saya, ilmu tingkat tinggi, bukan ilmu tingkat rendah lagi gitu. Jadi dia punya sihir, udah sihirnya memang udah level teratas gitu. Nah soalnya sesuatu yang tidak berwujud bisa berwujud gitu, dan nyata saya bisa menyaksikan ceceran darah itu ketika langsung turun di samping pasien yang saya obati. Itu jarang-jarang terjadi, itu udah hampir
puluhan tahun saya ngobatin orang, sepanjang jutaan pasien mungkin yang saya sudah pegang, baru itu saya alami turunnya ceceran darah langsung gitu. Nah, habis itu saya pernah ziarah ke salah satu makam Syekh di Banten, di Masjid Seribu Pintu. Itu juga tiba-tiba genteng masjid itu dari atas jatuh hampir nibanin kepala saya. Itu begitu saya jalan 1 meter, di belakang saya langsung jatuh genteng zaman dulu yang tebel banget, yang lebarnya sebegini, cepreng, langsung jatuh ke bawah. Dikit lagi. Nah, itu saya sinyalir itu memang kiriman setan yang nggak suka sama saya, mau nyelakain saya gitu. Karena seumur-umur berdiri masjid itu katanya nggak pernah jatuh genteng, dan gentengnya tersusun rapat dan terkunci semua pemasangannya gitu. Bukan patah dia jatuhnya, memang copot. Nah, itu pernah terjadi. Nah, satu lagi nih, jam dinding ini dulu di sini itu kan tertancap paku ya. Itu lompat sendiri, jam itu jatuh ke meja ini pernah. Dan hancur berkeping-keping kaca jamnya itu hampir nimpukin kepala saya. Saya lagi megang HP begini lagi. Dari situ kan itu jaraknya kan di sebelah sana ya. Bisa jatuhnya di sini nih. Kayak dia dipegang begini kayak memang mau dilempar gitu. Padahal Buar. nggak ada Gitu. siapa-siapa, aku Nah, ini lagi udah jam keluar. baru, ini udah diganti. Yang lama udah nggak bisa pakai lagi karena jatuh kemari. Ini teror mistisnya ya setiap hari. Habis itu kami ada. ceceran rambut bercecer di teras di depan itu sering Bukan dulu. di teras, di ruang TV. Ruang TV. Padahal udah dipel sama PB. Tiba-tiba. Habis itu di belakang belatung berceceran juga udah pernah terjadi. Gitu. Terus itu Jadi apa banyak namanya, hal sih. bangkai kucing di garasi. Nanti ada videonya kalau mau. Kucing mati tiba-tiba kering langsung, matanya hilang, bolong segala macam, dibawa kolong mobil, begitu kita mundur, kucing itu udah kering. Kan secara logika kalau kucing mati kan nggak langsung kering. Iya, langsung kabur. Nggak langsung matanya hilang. Ini Nggak ada bisa matanya bisa bolong, hilang, badannya bisa kering, kayak udah berhari-hari gitu. Padahal tadinya kagak ada apa-apa gitu. Itu nyata itu. nyata. Nanti Ntar ada ada videonya video. dikirim. Nanti oke. Yang ceceran darah juga nanti saya akan kirim. Sekarang ke apa namanya, pembahasan anggapan bahwa bangunan tua itu peninggalan Belanda merupakan tempat angker. Pendapat Mbak Ratna sendiri sama Pak Glenn seperti apa sih tentang adanya bangunan Ya. Belanda yang memang sudah Kalau kita berbicara masalah keangkeran, tidak selalu identik dan barometernya bangunan-bangunan Belanda atau bangunan-bangunan tua. Rumah modern pun yang baru dibangun, kalau memang tanahnya dulu di situ ada kerajaan jin yang kita mungkin pada saat membangun kita nggak minta izin dulu, dan makhluk-makhluk goib menunggu tanah itu nggak setuju, bisa saja kita tuh diserang gitu. Itu pernah saya alami dan pernah saya mengobati hal-hal seperti itu. Tapi mengenai gedung Belanda, gedung-gedung tua yang berada di Indonesia umumnya kan memang gedung yang sudah ratusan tahun gitu, dan mungkin lama terbengkalai kosong, memang pasti didudukin sama makhluk-makhluk tersebut gitu, bangsa-bangsa jin. Karena memang bangunan itu tidak boleh kosong lama yang pertama. Tapi kalau dia sudah diisi biasanya hilang sendiri sih rasa seremnya gitu. Tapi kalau ada yang jahil-jahil ya memang namanya makhluk tersebut kan di mana saja ada. Dan dia namanya mungkin juga pengen bercanda sama manusia, mungkin nanti lampu bisa mati Pengen sendiri, mungkin kerangan bisa hidup sendiri di gedung-gedung tersebut, kan biasa kejadian-kejadiannya seperti itu. Jahil, Bahkan misalnya ada kesurupan juga orang gitu. Ya kembali lagi dengan perilaku kita. Kalau saya rasa kita baik-baik saja, dan kalau kita sudah baik-baik saja juga kita masih melihat keanehan-keanehan, ya beristighfar aja, berdoa saja. Mungkin dia lagi menunjukkan eksistensinya kepada kita, bahwasanya memang mereka tuh ada di situ gitu. Tapi bukan berarti juga kita selalu menerjemahkan dan memaknai peristiwa-peristiwa itu dengan sifat-sifat yang teror, sifat-sifat yang mengganggu kita. Tidak selamanya itu terjadi gitu. tapi kan bisa dikatakan kayak maksudnya rumah kosong itu identik dengan energinya yang besar. Dalam artian memang kayak yang dari masa lalu itu kan berputar di situ-situ aja tuh kan mempengaruhi nggak sih dengan adanya maksudnya anggapan rumah angker tersebut? Ya, itu memang predikat keangkeran itu bisa membawa energi tempat tersebut semakin angker. Betul. Karena apa? Karena dipercaya, diyakini oleh manusia untuk memang melabelkan tempat itu tempat Makin angker. eksis jadinya mereka. Nah, jadi jangan kita sekali-sekali itu rumah angker, oh, jadi beneran. Itu karena bahagian dari doa kita juga kan. Kita yang mendoakan itu rumah angker, kita bilang. Walaupun angker tapi kita bilang enggak angker gitu ya. Jadi harus menepis segala keyakinan dan sebutan yang memang kayak seperti mengikrarkan gitu bahwa tempat tersebut adalah tempat angker. Itu yang membuat energi itu makin kuat. Betul. Justru kita harus melakukan sebaliknya.
Kita harus menetralisir dengan kita menyiram air doa di tempat tersebut, sering kita bawa ibadah tempat tersebut, atau doa. kalau tadi tempat tersebut kosong ya harus kita isi, harus ada manusia di dalamnya. Jadi artinya pasti mereka akan menyingkir karena kekuatan bangsa setan ini kan sebenarnya amat lemah Ya. bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang memang memahami bagaimana cara mengusir mereka, menetralisir mereka. Tapi bagi yang tidak memahami, tidak mengerti ya akan Dianggap bisa seram. menjadi akan bisa menjadi teror juga sih emang. Kalau menurutku kalau sekedar penampakan tuh belum serem sih. Kalau misalkan kita lihat di rumah kosong, lihat itu pocong, serem banget. Lihat kuntilanak, serem. Genderuwo serem. Belum serem itu, kan mereka cuma nampakin doang. Mereka tuh nggak mengganggu. Kecuali kalau udah masuk di aliran darah kita, merubah karakter kita yang tadinya sabar jadi penuh amarah, itu yang lebih bahaya sebenarnya. Itulah yang serem. Yang tadinya hubungan suami istri baik, penuh kasih sayang, tiba-tiba saling benci suami istri. Nah, itu yang lebih serem sebenarnya. Justru sosok yang tidak menampakkan diri, tapi tiba-tiba sudah duduk di badan kita, di hati kita, di pikiran kita. Jadi kita benci sama orang tua sendiri, memusuhi orang tua sendiri. Banyak kasus KDRT itu juga aku rasa karena gangguan setan itu gitu, yang sudah duduk di aliran darah itu. Kayak gitu menurutku ya. Tapi kalau yang orang awam kan kadang melihat sepintasnya udah takut banget, padahal cuma mereka kan pengen eksis gitu, pengen diakui bahwa aku ada loh gitu, kamu harus sadar aku juga ciptaan Allah loh gitu loh. Oke, ini satu lagi nih, mobil ex-presiden Soekarno itu pernah ada peliputannya juga. Nggak tahu dari mana tuh si Rizky yang kesana gitu kan, ternyata mempunyai kisah mistis. Menurut si kolektor, lampu dan mesin mobilnya itu tiba-tiba hidup sendiri, serta terkadang tercium bau melati di dalamnya. Dalam mobil ada foto mobilnya. Nah, nggak ada itu, tapi memang pernah ada liputannya. Nah, tanggapannya seperti apa? Ya. Panglima. Biasanya yang saya ketahui itu kalau wangi bunga itu adalah sosok makhluk bangsa jin yang baik. Bisa seorang ratu, ya ratu memang mungkin ada kaitannya juga gitu dengan tokoh bangsa, karena kan memang tokoh-tokoh bangsa kan pasti akan didampingi oleh kita bilang makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang sifatnya memang baik sih sebenarnya. Dan apa ya, kalau saya bilang itu bukan suatu yang serem sih sebenarnya gitu. Itu menunjukkan bahwasanya sampai detik ini kendaraan itu, mobil itu masih dijaga. Masih dijaga sama sosok yang mungkin semasa hidup beliau dulu suka mengiringi beliau gitu. Karena aura seorang ratu kan ya untuk apa ya, untuk biar Wibawa. orang-orang tuh seneng gitu, Oh iya. bahagia, seneng, daya tariknya tinggi, ibarat seorang ibu terhadap anak-anaknya gitu kan. Jadi memang ya begitulah kalau menurut saya gitu. Tapi memang misalnya walaupun mobilnya udah tua, kan udah bisa dikatakan Yeah. nggak mungkin bisa jalan, tapi Yeah. kan ini mesinnya kan masih Yeah. kadang-kadang nyala, Nyala sendiri, sendiri. gitu kan, lampunya juga nyala sendiri ya, tiba-tiba kayak di malam-malam tertentu gitu kan, mungkin seperti apa sih Pak Lim? Iya, karena memang kalau sifat bangsa jin ini yang saya tahu, kalau dulu dia memang eh, bersaudara dengan seseorang yang mungkin sakidah sama dia, dan dia menganggap ini adalah saudara saya, tuan saya, ya walaupun orang yang dulunya dia iringi dan dia jaga sudah tiada gitu, jangankan sampai orang ya, sampai rumahnya, sampai kendaraan, sampai semua Anak cucunya ya dijaga. pernik dari orang tersebut itu dijaga sama dia. Nah itu bedanya gitu sama kita bersahabat dengan bangsa jin gitu. Jadi mereka yang saya tahu gitu sangat komit dengan sebuah kesepakatan gitu. Walaupun orang itu sampai kuburan kita pun nanti kadang-kadang mereka jaga gitu. Ya memang Allah udah menaruh malaikat ya gitu istilahnya untuk menjaga. Tapi yang saya pahami nih, yang saya pahami berdasarkan pengalaman yang sudah saya lihat, rasakan, ketahui, itu makhluk itu sangat setia gitu terhadap orang yang sudah dia anggap seperti keluarganya, walaupun kita berbeda alam, berbeda jenis. Iya. Jadi Mereka bukan manusia, kita manusia. itu Tapi sebenarnya mereka lebih tua dari kita karena Allah menciptakan dia terlebih dahulu, baru kita gitu. jadi ada perbedaannya antara bersahabat dengan bersekutu. Biasanya kalau tokoh-tokoh itu mereka memang Ya. punya sahabat gitu dari bangsa jin. Ya bersahabat menurut saya sama bangsa jin, kalau kita sama muslim sama seakidah nggak jadi masalah.
Ya, yang tidak diperbolehkan kan bersekutu dengan setan, dengan iblis, dan bekerja sama dengan iblis, membuat sebuah komitmen untuk menghancurkan manusia, untuk menyakitkan manusia, untuk memfitnah pesugihan. manusia. Itu yang syirik, itu yang tidak boleh. Niat dan tujuannya untuk apa nih, gitu dulu gitu. Kalau niat tujuannya udah nggak benar ya nggak baik gitu. Apapun yang kita lakuin kalau niatnya nggak karena lillahi ta'ala, pasti itu tidak diperbolehkan gitu. Audio Jungle.